Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sairah Fatia dengan NPM 230810127. Dan saya Kalisa Azrani Arif dengan NPM 230810701031. Kami akan mempresentasikan hasil Project Big Challenge pada mata kuliah pemrograman. Baik, Kelompok 8. kelompok 8. Dalam project kali ini akan ada kata yang akan diberikan skor dan akan disusun berdasarkan skor yang dinilai paling tertinggi dan menggunakan sortingan descending, yang artinya dari paling besar ke yang paling kecil. Dalam project ini kami sudah membagikan file dan membuat project ini menggunakan metode modular programming. Kemudian setelah itu kami definisikan semua fungsi yang kami butuhkan pada file header yang berisi library seperti .h dan sebagainya, dan juga semua fungsi yang telah kami buat pada file-file sebelumnya yang akan fungsi ini digabungkan kepada fungsi main. Kemudian pada file skor huruf, kami telah mendefinisikan semua abjad alfabet menggunakan metode yang telah didefinisikan sebelumnya, dan pada fungsi ini akan mengembalikan nilai bertipe integer kepada setiap alfabet. Dan sebelum dikembalikan nilai pada integer, semua alfabet akan dijadikan lowercase menggunakan fungsi to lower, dan baru dia memberikan nilai integer atau nilai bilangan bulat. Kemudian pada hitung skor, dan pada file hitung skor ada fungsi mentotalkan skor, di mana skor akan dihitung berdasarkan scoring yang telah diberikan pada definisi skor sebelumnya. Dan fungsi ini menerima sebuah string yang mewakili kata, mengembalikan skor total di kata tersebut berdasarkan tabel yang telah diberikan sebelumnya. Dan akan terus melakukan pengulangan iterasi sampai mengenai titik nol. Selama dia tidak nol, maka fungsi ini akan terus berlanjut. Kemudian ada file kapital dan file hapus tanda baca. Dalam file ini ada dua fungsi, yaitu fungsi huruf kapital dan hapus tanda baca. Sesuai namanya, fungsi huruf kapital akan mengkapitalkan huruf depan dengan menggunakan parameter word. Pada word index 0, maka dia akan mengubah indeks 0 atau karakter pertama dari sebuah string menjadi karakter huruf besar atau uppercase. Kemudian hapus tanda baca menggunakan parameter string dan menggunakan iterasi, di mana iterasi ini selama dia tidak nol, maka dia akan terus mencari apakah pada string tersebut ada huruf di luar dari alfabet atau di luar dari space, maka jika ya dia akan menggantikannya dan hapus tanda baca menjadi space. Kemudian akan menutup string tersebut dengan indikator null. Setelah itu ada file baca dan urut data, di mana file baca dan urut data itu juga memiliki dua fungsi, yaitu fungsi baca kata yang digunakan untuk membaca file dalam teks, memproses kata-kata yang ada dalam tersebut. Kemudian fungsi ini memiliki tiga parameter, yaitu parameter file name, array kata words array, dan alamat variabel penampung jumlah atau word count, yang fungsinya akan menggunakan fopen dan dalam mode baca atau mode R. Kemudian fungsi urut data menggunakan iterasi mengurutkan data, di mana dengan data kata yang skornya tertinggi akan diurutkan menjadi yang pertama, artinya menggunakan metode bubble sort, dan kami menggunakan metode bubble sort secara descending. Kemudian dilanjutkan presentasi ini kepada teman saya Kalisa Azraini. Persilahkan. Baik, terima kasih Syaira. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai laporan kelompok kami yang ketujuh, yaitu simpan binary. Di sini kami menggunakan fungsi simpan underscore bin dengan tipe integer dengan tiga parameter, yaitu file name, array, kata, dan jumlah kata dengan nama kata underscore dihitung.
Jadi, fungsi ini membuka file dengan menggunakan fopen dalam mode tulis biner. Nah, jika terjadi kesalahan, maka akan ditampilkan pesan kesalahan menggunakan p-error yang mengembalikan nilai 1. Kemudian, fungsi melakukan perulangan melalui semua kata menggunakan variabel i. Jadi, setiap kata yang ditemukan, fungsi menyimpan skor sementara dan menghitung jumlah kata dengan skor yang sama. Setelah itu, fungsi menulis skor dengan jumlah kata dan jumlah kata ke file menggunakan fwrite. Fungsi melakukan perulangan melalui kata-kata dalam grup dengan skor yang sama. Setiap kata dalam grup, fungsi menyimpan panjang kata dan kata itu sendiri ke dalam file menggunakan fwrite. Nah, setelah itu, semua kata telah disimpan akan ditutup menggunakan fungsi fclose dan mengembalikan nilai 0 jika berhasil. Nah, jadi fungsi ini untuk menyimpan kata-kata ke file biner yang digunakan untuk memproses data kata-kata yang akan digunakan kembali nantinya. Kemudian di sini juga ada fungsi tampilkan kata dan skor. Jadi, fungsi tampilkan kata ini digunakan untuk menampilkan n kata dengan skor terbesar yang ada di dalam file biner. Jadi, fungsi ini ada dua parameter, yaitu file atau file name dan jumlah kata yang ingin ditampilkan atau n. Jadi, fungsi ini membuka file dengan fopen dalam mode baca biner. Kemudian, jika terjadi kesalahan, akan ditampilkan pesan kesalahan menggunakan fread. Jadi, fungsi ini membaca kata-kata dari file menggunakan fread dan menyimpan dalam array kata. Kemudian, fungsi ini juga menampilkan skor dan kata-kata yang telah dibaca menggunakan printf dan menutup file menggunakan fclose. Jadi, fungsi ini berguna untuk menampilkan n dengan kata dengan skor terbesar dalam file biner. Ini juga dapat dilihat seperti ini. Yang ke-9 ada file main. Jadi file main ini ada dua parameter di sini, dan kemudian ada array untuk menyimpan kata-kata dan juga variabel untuk menyimpan jumlah kata. Di sini ada pesan selamat datang dan juga petunjuk untuk pengguna untuk menjalankan program. Kemudian di sini pengguna diminta untuk memasukkan nama file input yaitu file data.txt dan akan disimpan menggunakan scanf. Setelah itu file akan dibaca dengan fungsi baca underscore kata. Kemudian kata akan diurutkan dengan fungsi urut underscore kata. Nah, setelah itu ada flag juga untuk mengecek apakah pilihan satu sudah dijalankan dan juga ada default file biner jika pengguna tidak memilih memasukkan nama file binernya. Di sini juga ada percabangan switch case. Yang pertama di case 1, kalau misalnya setelah memasukkan file teks tadi, pengguna diminta untuk memasukkan nama file biner yang untuk penyimpan data. Kemudian nama data tadi akan dikonversi ke biner dengan fungsi simpan underscore bin. Kemudian setelah berhasil dijalankan akan di print data berhasil disimpan dan break. Di case kedua, jika pilihan satu belum dijalankan, maka secara otomatis akan disimpan ke file biner default, yaitu output.bin tadi. Jadi setelah, kalau misalnya pengguna memilih case 2, maka dia akan menjalankan dulu pilihan satunya. Setelah itu, baru diminta nilai N dari pengguna. Jadi pengguna diminta nilai N yang lebih daripada 0 dan kurang sama dengan 50. Jadi setelah diinput nilai N-nya, disimpan nilai N-nya, akan dipastikan nilai N-nya valid atau tidak. Nah, ketika nilai N-nya itu valid, maka akan dijalankan fungsi tampilkan underscore kata. Nah, setelah itu di case 3 untuk mengakhiri program. Jadi ketika dipilih case 3, maka program akan berakhir. Nah, kalau misalnya pengguna input selain dari ketiga pilihan tersebut, maka akan muncul pilihan tidak valid. Jadi ini untuk main file, dan kemudian ada make file juga untuk mengcompile file-file yang tadi. Jadi file-file yang kita perlukan tadi, kita tulis semua, dan akan di-compile dengan nama file eksekusi, yaitu run. Nah, hasil programnya seperti ini. Kalau misalnya kita sesuai dengan step, di sini ada alur programnya. Step pertama yaitu compile program. Nah, jadi setelah kita compile, kita jalankan dengan run. Kemudian di sini ada pesan selamat datang, ada petunjuk juga, dan juga diminta untuk memasukkan file input. Nah, di sini kita masukkan file inputnya, file data.txt, kemudian muncul pilihan antara 1, 2, dan 3. Di sini kita memilih pilihan 1, kemudian diminta untuk memasukkan nama file biner. Di sini saya mencoba untuk masukkan file biner.bin, dan data berhasil disimpan, kemudian muncul lagi menunya.
kita pilih menu kedua, kemudian diperintahkan untuk memasukkan nilai N. Di sini pada contoh 9. Jadi ini adalah hasil scoring kata, 9 kata dari yang skornya terbesar ke skornya terkecil. Di sini kan juga ada kata-kata yang memiliki skor yang sama dan dia diurutkan berdasarkan metode alfabetis tadi. Jadi K kan lebih besar daripada P, jadi kompetitornya duluan daripada perubahannya. Kemudian di sini ada step 6, yaitu ketika kita memilih program pilihan nomor 3, maka program akan selesai. Nah, jika program tidak sesuai dengan alur yang diberikan bagaimana? Nah, di sini contohnya ketika langsung memilih menu 2. Di sini ketika setelah kita input file data, kita langsung memilih pilihan 2. Jadi kan pilihan 1 belum dijalankan, jadi data akan otomatis tersimpan ke file biner default. Dan kemudian akan langsung diarahkan untuk memasukkan nilai N. Di sini kan saya masukkan nilai yang sama juga, 9. Nah, hasilnya itu sama, tetap seperti yang tadi. Sama saja. Mau kita langsung pilih 1 atau langsung pilih kedua. Dan ketika memilih pilihan ketiga, maka program akan selesai. Nah, jika yang dimasukkan tidak sesuai dengan ketentuan, bagaimana? Maka akan muncul pesan bahwa nilai N tidak valid harus di antara 1 dan 50. Jadi, ini muncul lagi pilihannya. Ketika kita memilih 3 nanti, maka programnya akan selesai. Di sini juga ada beberapa referensi-referensi yang kami gunakan untuk membuat code-nya. Dan mungkin itu hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian dan pembuatan program kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.